Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Puja Lestari. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik dengan NIM 16124000052. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, atau peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Yang pertama, definisi bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri oleh anggota suatu masyarakat. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia mampu menyatukan komunikasi penutur berbagai bahasa daerah yang ada. Sementara itu, bahasa daerah juga berperan memperkuat kedudukan bahasa Indonesia. Keduanya merupakan hal penting yang saling mengembangkan dan saling meningkatkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Bahasa Indonesia adalah bahasa negara, bahasa persatuan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam segala kegiatan yang bersifat kenegaraan atau yang berkenaan dengan urusan pemerintah, serta sebagai bahasa pengantar pendidikan. Kita tidak boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu harus kita laksanakan agar tidak menimbulkan banyak kesalahpahaman terhadap penggunaan bahasa yang ada di Indonesia. Kita perlu menelaah apa itu bahasa pengantar pendidikan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, mengaitkannya secara keseluruhan dan mengambil suatu kesimpulan. Yang kedua, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai bahasa pergaulan di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa Indonesia karena tersebar luas di Indonesia, diterima oleh semua suku bangsa dan mudah diterima pengaruh bahasa lain. Bahasa Indonesia secara resmi dikumandangkan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan baik dari segi kosakata maupun tata bahasanya. Ejaan bahasa Indonesia dibakukan dan ditetapkan sejak 1972. Fungsi bahasa Melayu yang pertama, bahasa perhubungan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara baik dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, bahasa perdagangan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan antar suku di Nusantara maupun dengan pedagang dari luar negeri. Yang ketiga, bahasa kebudayaan. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa buku pelajaran agama Buddha. Yang keempat, bahasa kedudukan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa buku-buku uang yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kelima, bahasa perpaduan. Bahasa Melayu digunakan sebagai alat untuk menyatupadukan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Sejarah perkembangan bahasa ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi, Talang Tuo 684 Masehi, Kota Kapur 686 Masehi, dan Karah Barahi 686 Masehi. Yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar pada semua jenis dan tingkat lembaga pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
kecuali di daerah-daerah tertentu. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia itu telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelum di seluruh kawasan tanah air. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan baik lisan maupun tulis, seperti pidato-pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Sebagai bahasa nasional didasarkan pada sumber pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan ini didasarkan pada Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 isinya tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Penggunaan bahasa sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia lisan. Pasal 32 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Ayat 2, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar. Penggunaan bahasa Indonesia tulis dan lisan. Pasal 33 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja, pemerintah, dan swasta. Fungsi umum bahasa Indonesia yang pertama, fungsi umum bahasa untuk alat komunikasi manusia. Yang kedua, fungsi khusus bahasa untuk kultural, politis, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi, dan sosial. Selanjutnya, apa sih definisi bahasa nasional dan bahasa negara? Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, sedangkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang dikukuhkan secara konstitusional dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan apa saja sih peran bahasa nasional dan bahasa negara? Peran bahasa Indonesia, bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Yang kelima, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang keenam, bahasa resmi kenegaraan. Yang ketujuh, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Yang kedelapan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. Yang kesembilan, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi modern. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sekolah di Indonesia, bahasa pengantar pendidikannya adalah bahasa Indonesia. Sesuai dengan fungsinya sebagai bahasa negara, salah satunya sebagai bahasa pengantar pendidikan. Jelas sekali bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Artinya,
Segala hal yang menyangkut dunia pendidikan di Indonesia disampaikan dengan bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.